Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, back again ya, ketemu lagi dengan saya Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Dan kita akan melanjutkan untuk membedah soal kimia SIMA UI tahun 2020. Dan kita masuk ke chapter 2 atau bagian yang kedua untuk membahas 5 soal berikutnya. Pastikan sahabat sudah menonton video yang bagian pertama, dan nanti juga ada bagian yang ketiga untuk membahas 5 soal berikutnya. Oke sahabat, jangan lupa tekan tombol like, kemudian komen ya sahabat ya. Tolong berikan komen yang positif, saran, dan apapun yang penting buat channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Oke, langsung saja. Semoga pembahasan ini kita sangat bermanfaat untuk kalian. Kita masuk ke soal yang berikutnya atau soal yang pertama. Soal yang nomor 6 sahabat ya. Jadi jika nilai KSP, ini tentang KSP atau kelarutan dari sebuah garam, nilai KSP dari AgCl atau perak klorida sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 10, maka besarnya konsentrasi ion Cl- atau ion klorida saat larutan berada pada kondisi tepat jenuh adalah apakah A 1,3 10 pangkat min 5, B 2,6 10 pangkat min 7, C 1,8 10 pangkat min 3, ataukah D 2,7 10 pangkat min 3, ataukah E 2,2 10 pangkat min 5. Oke, langsung saja saya bahas sahabat ya. Di sini ada tips yang penting buat sahabat semuanya. Nah, KSP itu adalah merupakan tetapan kesetimbangan kelarutan garam pada keadaan jenuh. Artinya, nilai KSP ini sudah menunjukkan AgCl atau larutan AgCl dalam kondisi tepat jenuh ya, atau jenuh. Nah, kita gunakan di sini ada jenis elektrolitnya sahabat ya. Ini yang perlu sahabat hafalkan ya, ini ya. Jika elektrolit itu biner ya, atau 2 ion, misalkan AgCl ini sahabat atau BaSO4, maka berlaku KSP sama dengan S pangkat 2 ya, sehingga S sama dengan akar dari KSP. Jika elektrolitnya itu adalah tersier ya, dengan 1:2 atau AB2, maka berlaku KSP sama dengan 4S pangkat 3, atau S sama dengan akar 3 dari KSP per 4. Begitu juga dengan yang elektrolit tersier yang 2:1 juga sama. Nah, untuk elektrolit kuartener atau terdiri dari 4 ion, misalkan di sini adalah FeOH 3 kali, maka KSP sama dengan 27S pangkat 4, atau S sama dengan akar 4 dari KSP dibagi dengan 27. Begitu juga dengan untuk yang 5 ion ya sahabat ya, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja sahabat, karena di sini AgCl adalah terdiri atas 2 ion saja, yaitu ion Ag+ dan ion Cl-, maka AgCl masuk dalam kategori elektrolit biner, di mana S sama dengan akar dari KSP. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, saya jelaskan dari awal ya sahabat ya. AgCl itu terurai menjadi Ag+ dan Cl-, di mana reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Nah, jika AgCl larut sebanyak S atau solubility sebanyak S, maka Ag+ pun juga S, Cl- pun juga S, maka nilai dari KSP sama dengan produk dibagi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Ini seperti tetapan kesetimbangan atau Kc ataupun Kp pada umumnya, yaitu produk Ag+ pangkat ke-1 karena koefisien 1 dikali dengan konsentrasi Cl- kan koefisiennya 1 dibagi dengan AgCl ya. Karena ini solid, tidak masuk kesetimbangan, maka kita coret ini sahabat ya. Maka tinggal KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-, KSP sama dengan S kali S, atau KSP sama dengan S pangkat 2 seperti yang ini sahabat ya. Itu 2 ion. Maka nilai S yang juga termasuk dari konsentrasi Cl- ya saat tepat jenuh, juga termasuk dari konsentrasi Ag+ saat tepat jenuh, maka S sama dengan akar dari KSP-nya, yaitu akar dari 1,7 10 pangkat min 10. Nah, jika kita hitung, maka nilainya adalah 1,3 10 pangkat min 5 ya. 1,3 10 pangkat min 5. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 51 atau soal nomor 56 adalah yang A ya sahabat ya, yaitu 1,3 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, berikutnya sahabat, kita masuk ke soal yang ke-7 atau soal nomor 52.
Soal yang ketujuh sahabat tentang potensial reduksi ya dari beberapa logam. Nah, diketahui di sini ada 3 reaksinya sahabat ya. Jadi berikut ini adalah data reaksi 3 logam. Yang pertama ini X bereaksi dengan Y, kemudian Z dengan X, kemudian Y dengan Z. Nah, berdasarkan 3 reaksi ini nanti kita diminta untuk mengurutkan ya jenis logam yang memiliki potensial reduksi atau N0 dari yang paling tinggi menuju paling rendah. Nah, apa quick tips yang sesuai untuk soal ini sahabat? Yang perlu sahabat perhatikan, logam yang mengalami oksidasi itu memiliki nilai N0 lebih rendah. Jadi sahabat harus benar-benar memahami ini sahabat ya. Jadi logam yang mengalami oksidasi itu memiliki nilai N0 lebih rendah. Berikutnya logam yang mengalami reduksi pasti kebalikannya sahabat ya, memiliki nilai N0 yang lebih tinggi. Oke, langsung saja sahabat kita analisis 3 reaksi yang ada pada soal. Kita masuk ke soal yang kedua dulu sahabat ya, karena ini terjadi reaksi ya, dimana Z ditambah 2X2 plus menjadi Z2 plus ditambah 2X. Nah, sahabat pasti sudah tahu siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Kita lihat sahabat, jadi logam Z ini mengalami oksidasi ya, dengan bilox 0 menuju atau menjadi Z dengan bilox plus 2. Sementara X2 plus reduksi atau turun biloxnya dari plus 2 menjadi 0. Nah, karena Z mengalami oksidasi ya, oksidasi, maka nilai N0-nya lebih rendah. Sementara X2 plus mengalami reduksi, maka nilai N0-nya lebih tinggi. Nah, dengan demikian urutannya adalah X di atasnya Z ya, atau X di atas Z atau Z di bawah dari X ya, berdasarkan letak dari potensial reduksi standar. Nah, berikutnya kita analisis soal yang atau persamaan yang ketiga sahabat ya, di mana Y ditambah Z2 plus menjadi Y2 plus ditambah Z. Nah, siapa yang mengalami oksidasi? Jawabannya adalah yang Y, sementara Z mengalami reduksi. Jadi Z lebih di atas atau memiliki nilai N0 yang lebih tinggi daripada Y. Nah, jadi Z di atasnya Y. Nah, sekarang kita analisis persamaan yang pertama ya sahabat ya. Jadi ini memang saya buat yang terakhir biar memahami yang 2 dan 3 ini lebih mudah buat kalian ya, sesuai dengan quick tipsnya ya. Nah, sekarang yang persamaan yang pertama, ternyata X tambah Y2 plus tidak bereaksi ya, tidak bereaksi. Artinya seandainya ini bereaksi, maka X mengalami oksidasi dan Y mengalami reduksi, atau X ada di bawahnya dari Y, itu seandainya bereaksi. Nah, karena reaksi ini tidak bereaksi, maka kita simpulkan kebalikannya, bukan X yang mengalami oksidasi, tapi X justru mengalami reduksi. Maka X berada di posisi atas, Y berada di posisi bawah. Nah, dengan menggabungkan ketiga data ini, maka X di atasnya Z, Z di atasnya Y, dan X di atasnya Y, maka kita gabungkan ketemu nilai yaitu X di atasnya Z, kemudian Z di atas Z dari Y. Jadi X punya nilai N0 yang paling tinggi, disusul dengan Z, dan yang paling bawah atau punya N0 terendah yaitu Y. Maka jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah X, Z, dan Y. Jadi jawabannya adalah yang B ya sahabat ya, yang B, option B. Oke sahabat, ternyata mudah sekali untuk mengerjakan soal yang nomor 7. Pastikan sahabat menyimak baik pembahasan soal ini, dan jangan lupa quick tipsnya dipahami dengan baik, dipahami dengan benar untuk mengerjakannya agar lebih mudah. Nah, berikutnya sahabat, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini yang ditakuti oleh anak-anak SMA sebenarnya sahabat ya, yaitu tentang reaksi organik, yaitu oksidasi ya sahabat ya di sini. Jadi berikut ini adalah spesies atau senyawa yang jika dioksidasi menghasilkan gugus fungsi keton ya. Apakah A 2-metil 2-propanol, atau B 2,2 dimetil propanol, C 3 pentanol, D etanol, ataukah E 2-metil 2-butanol. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada tips yang sangat luar biasa penting buat kalian, dan ini sudah saya buatkan peta konsepnya, peta reaksinya ya. Jadi seperti ini sahabat ya.
Jadi ini adalah pasangan senyawa yang mungkin sahabat sudah tahu ya. Jadi alkohol berisomer gugus fungsi dengan ether, aldehid berisomer gugus fungsi dengan keton, asam karboksilat berisomer gugus fungsi dengan ester. Ini adalah sepasang pasangan isomer gugus fungsi. Nah, apabila alkohol primer dioksidasi ya sahabat ya, maka menghasilkan aldehid, dan aldehid jika dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika asam karboksilat kita reduksi maka dia menjadi aldehid, aldehid direduksi akan menjadi alkohol primer kembali. Nah, apabila alkohol sekunder sahabat kita oksidasi ya, alkohol sekunder kita oksidasi, maka akan berubah menjadi keton. Begitupun juga sama jika keton kita reduksi kembali akan menghasilkan alkohol sekunder. Dan yang paling penting di sini adalah sahabat, karena yang ditanyakan di soal adalah menghasilkan gugus fungsi keton, ini ya, maka yang dioksidasi adalah harus alkohol sekunder ya sahabat ya, alkohol sekunder, di mana alkohol sekunder itu memiliki gugus OH yang terikat pada atom karbon sekunder. Nah, oleh karena itu langkah untuk menyelesaikan soal ini adalah kita tinggal menggambar struktur dari kelima senyawa ini, kemudian kita cari senyawa mana yang merupakan alkohol sekunder. Nah, kalau kita lihat sahabat ya, antara A, B, C, D, dan E, ini adalah semua adalah alkohol sahabat ya. Kita gambar satu persatu. Yang A, 2-metil 2-propanol. Nah, kalau kita identifikasi sahabat ya, ini gugus OH-nya, gugus alkoholnya terikat pada atom C, dan atom C ini adalah atom C tersier ya, karena mengikat 3 atom C yang lain, yaitu 1, 2, dan 3. Maka ini bukan jawabannya sahabat ya. Sekarang kita lihat yang B, 2,2 dimetil propanol ya, 2,2 dimetil propanol. Nah, ini ada metil di posisi nomor 2, 2,2 ya. Nah, gugus OH-nya terikat di sini sahabat ya ternyata. Nah, karena karbon yang di sini mengikat satu atom karbon lain, maka ya, B atau 2,2 dimetil propanol ini termasuk alkohol primer ya sahabat ya, karena gugus OH terikat pada atom karbon primer, di mana karbon primer mengikat satu atom karbon yang lainnya. Ini juga bukan ya sahabat ya, karena jika ini dioksidasi maka akan menghasilkan aldehid. Nah, kalau A dioksidasi ini tidak bisa sahabat ya, karena di sini adalah alkohol tersier. Jadi alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Nah, sekarang yang C sahabat ya, 3-pentanol. Nah, 3-pentanol kita lihat gugus OH terikat pada atom karbon, dan nah benar sekali ya, karena ini karbon mengikat 2 atom karbon yang lain, maka karbon yang tergolong adalah karbon sekunder, maka C adalah alkohol sekunder ya sahabat ya. Jadi 3-pentanol termasuk alkohol sekunder. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau kita lanjutkan yang D, etanol adalah alkohol primer. Kemudian yang E adalah alkohol 2-metil 2-butanol ya, 2-metil 2-butanol. Ini mohon maaf ya, keliru sahabat ya. Seharusnya ini OH-nya terikat di sini ya sahabat ya. Nah, seperti ini. 2-metil 2 butanol yaitu 23, ini adalah CH3 ya sahabat ya. Nah, kesalahan sedikit ya. Nah, jadi termasuk alkohol tersier juga, hampir sama seperti yang option A. Oleh karena itu sahabat, jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah yang 3-pentanol ya, di mana alkohol atau gugus OH terikat pada karbon nomor 3, dan karbon nomor 3 adalah termasuk karbon sekunder. Jadi 3-pentanol termasuk alkohol sekunder yang jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Nah, baiklah sahabat, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9, kita masih berkecimpung dalam kimia organik ya. Jadi senyawa karbon dengan rumus molekul C5H12O memiliki sifat sebagai berikut. Ya, yang pertama, tidak dapat bereaksi dengan logam natrium atau sodium, kemudian dapat bereaksi dengan asam iodida. Maka gugus fungsi dari senyawa tersebut adalah, nah sekarang kita analisis C5H12O. Kalau kita tulis berarti CnH2n plus 2O. Sekali lagi, CnH2n plus 2O itu adalah termasuk dari senyawa alkohol dan ether ya sahabat ya. Alkohol dan ether memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Jadi kalau C nya 5, maka H nya sama dengan 2 kali 5 ditambah 2 sama dengan 12 O. Jadi sesuai dengan ini ya sahabat ya.
Nah, jadi senyawa ini adalah alkohol atau eter. Namun memiliki gugus fungsi yang berbeda ya, tentunya karena alkohol itu punya gugus fungsi OH ya. Sementara eter itu punya gugus fungsi O saja, seperti ini. Nah, kemudian gugus OH pada alkohol menyebabkan alkohol bersifat lebih polar, sehingga sementara gugus O pada eter menyebabkan eter lebih bersifat non-polar. Nah, ini perbedaannya sahabat ya antara alkohol dan eter. Karena alkohol lebih polar, maka alkohol mudah larut dalam air, sementara eter agak sukar larut dalam air. Nah, karena lebih polar, maka gaya antar molekulnya juga kuat, maka titik didihnya tinggi, sementara eter titik didihnya rendah. Dan alkohol ternyata bisa bereaksi dengan logam aktif, yaitu natrium atau sodium, sementara eter tidak dapat bereaksi dengan natrium. Kemudian alkohol juga bisa bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl, sementara dengan eter bereaksi juga dengan PCl5 namun tidak menghasilkan HCl. Nah, karena di soal nomor 54 diketahui bahwa senyawa tersebut tidak dapat bereaksi dengan logam sodium, tidak mampu bereaksi dengan Na. Maka jawabannya adalah yang eter ya sahabat ya. Nah, tidak mampu bereaksi dengan logam aktif atau Na. Jadi jawabannya adalah yang A sahabat ya, termasuk gugus fungsi dari eter. Dan sekarang kita masuk the last question, yaitu soal yang ke-10, yaitu soal nomor 55. Pertanyaannya adalah, salah satu sifat fisik minyak nabati yang merupakan pengaruh dari struktur kimianya yang lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh jika dibandingkan dengan lemak hewan adalah apakah A. titik leburnya lebih rendah daripada lemak hewani, ataukah B. pada suhu kamar berwujud lebih padat daripada lemak hewani, ataukah C. lebih mudah membentuk kristal dari lemak hewan, D. lebih stabil dari lemak hewan, ataukah E. lebih mudah membentuk padatan dari lemak hewan. Nah, sahabat pasti tahu ya, kalau misalkan kita punya lemak hewan atau minyak dari lemak hewani, jika kita masukkan ke dalam freezer, itu pasti membeku menjadi warna putih ya minyaknya ya. Jadi kalau kita punya simpanan asam lemak hewan atau lemak hewani, ternyata lemak hewan itu mudah menjadi kristal atau lebih mudah memadat daripada minyak nabati. Kalau minyak nabati seperti minyak goreng yang kita punya, itu agak sulit untuk berubah wujud menjadi padat ya. Nah, pasti sahabat udah sering melihat hal seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal perbedaan umum antara lemak atau minyak nabati dan hewani. Lemak hewani mengandung kolesterol ya sahabat ya, sementara lemak nabati mengandung namanya fitosterol. Kemudian kadar asam lemak tidak jenuh, di mana asam lemak tidak jenuh itu berarti asam lemak yang mengandung banyak ikatan rangkap. Nah, itu ternyata dalam lemak hewani itu lebih sedikit daripada lemak nabati. Ya, kemudian yang berikutnya, lemak hewani yang punya bilangan Research-Meisel, kemudian ya itu bilangnya lebih besar, serta bilangan Polenske yang lebih kecil daripada minyak nabati. Kemudian yang keempat, minyak nabati berbentuk cair karena memiliki titik didih yang lebih rendah daripada di suhu kamar. Sementara lemak hewan itu berbentuk padat karena titik lelehnya lebih tinggi dari suhu kamar atau di atas 25 derajat Celcius. Jadi pertanyaannya adalah sifat fisik minyak nabati ya sahabat ya, dibandingkan dengan hewani adalah titik leburnya lebih rendah daripada lemak hewan ya. Kalau kita lihat option B, C dan E sebenarnya sangat berhubungan ya. Pada suhu kamar lebih padat. Nah, ini minyak nabatinya salah ya. Lebih mudah membentuk kristal, itu juga salah. Nah, lebih stabil daripada lemak hewan juga salah ya. Nah, titik lelehnya justru malah lebih rendah. Kemudian yang E, lebih mudah membentuk padatan, itu juga salah. Jadi justru seharusnya lemak hewan itu lebih mudah membentuk padatan ya daripada yang minyak nabati. Oke sahabat, jadi jawaban untuk soal yang 10 atau soal yang terakhir di bagian yang kedua ini adalah yang A, di mana titik lebur minyak nabati lebih rendah daripada lemak hewani.
Baiklah sahabat, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Pastikan sahabat benar-benar memahami materi ini, memahami pembahasan SIMAUI tahun 2020 untuk mempersiapkan diri sahabat sebelum menghadapi SIMAUI tahun 2021. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen yang positif, komen juga tentang saran-saran yang bagus untuk perkembangan dari channel ini. Bisa juga sahabat melampirkan soal-soal yang perlu sahabat tanyakan, insya Allah kami akan menjawab. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, baik di WA, di grup kelas juga bisa, di grup Facebook pun juga bisa, di status kalian juga bisa, ataupun juga kalian subscribe bagi kalian yang belum subscribe di channel Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Dan sampai jumpa di video bagian yang ketiga. Terima kasih.